Oke sellers, di sini saya sudah berada di dalam aplikasi Shopee-nya. Nah, untuk cara upload produk yang benar di Shopee itu caranya gampang banget. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu pada halaman tokonya. Nah, untuk cara masuk gampang banget. Caranya di bagian bawah pojok kanan itu kan ada icon profil atau icon yang saya ini teman-teman. Teman-teman bisa klik aja langsung. Kalau udah, selanjutnya kita klik toko saya untuk masuk pada halaman tokonya. Oke, kita klik. Setelah itu di bagian sini nih teman-teman bisa lihat di sini ada tambah produk baru. Nah, di halaman ini nanti kita bisa mengupload produk teman-teman, dan ada beberapa data yang harus kita masukkan seperti nama produk, deskripsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita masuk aja ya. Oke, di sini saya sudah berada di halamannya dan ada beberapa data yang harus kita masukkan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ya kita tinggal upload aja foto yang sudah kita sediakan teman-teman. Oke, untuk cara uploadnya kita tinggal klik aja tambah foto di bagian sini teman-teman. Kita klik galeri. Oke sellers, di sini untuk foto produknya sudah saya tambahkan teman-teman. Nah, untuk menambahkan foto produk ini, jadi kita bisa upload minimal itu 1 foto produk dan maksimal itu 9 foto teman-teman. Oke, di sini kita juga bisa pindahkan nih untuk thumbnail dari produk kita. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, untuk foto produknya di sini sudah saya edit sedemikian rupa, teman-teman bisa lihat sendiri untuk editannya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi untuk foto produk ini sudah saya konsepkan dengan personal branding toko saya teman-teman. Dan untuk warna dasarnya juga sudah saya tentukan. Oke, jadi kayak gitu ya. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin tahu mengenai konsep toko, personal branding, atau teman-teman ingin tahu cara mengedit foto produk yang bagus sesuai dengan target market kalian, dan cara memilih warna dasar yang tepat untuk produk kalian bisa lihat untuk videonya di pojok kanan atas, karena di sana saya sudah bagikan mengenai cara edit foto produk teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya kita masukkan untuk nama produknya. Nah, untuk nama produk di sini sudah saya siapkan teman-teman. Saya tinggal paste aja dan akan muncul nih. Nah, untuk nama produknya atau judul produk di sini saya sudah pilih beberapa kata kunci yang bagus untuk saya gunakan, dan tentunya untuk kata kunci ini sangat potensial untuk saya gunakan teman-teman karena sudah saya riset sebelumnya mengenai kata kunci yang saya pakai di judul ini. Oke, untuk teman-teman juga nih yang ingin tahu mengenai kata kunci atau penyusunan judul, saya juga udah bahas di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingin lihat, teman-teman bisa lihat ya di kolom deskripsi. Karena kalau saya jelaskan di video ini akan sangat panjang, karena untuk menentukan judul dan menyusun judul, kita harus pelajari terlebih dahulu mengenai kata kunci, terus penyusunan judul, terus kita juga akan cek nanti ke marketnya teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Jadi saya cek juga untuk kualitas kata kuncinya yang bagus dan juga yang sesuai dengan target market kita. Jadi cukup rumit untuk menentukannya. Oke, selanjutnya ada deskripsi nih, kita klik aja untuk masuk pada halaman deskripsinya. Oke, kita klik. Oke sellers, selanjutnya kita masukkan untuk deskripsi produknya teman-teman. Nah, untuk deskripsi produk ini tujuannya itu adalah menginformasikan kepada pembeli beberapa informasi dari produk yang kita jual. Nah, usahakan ketika teman-teman mengetik atau menyusun deskripsi produk, di sini teman-teman harus lengkap ya dalam menginformasikan produk teman-teman. Jangan sepotong-potong, karena kalau sepotong-potong itu akan terjadi kesalahpahaman. Jadi harus lengkap, dan juga kalian juga harus susun secara rapih teman-teman. Oke, nanti untuk tips penyusunannya saya juga akan kasih tips kepada kalian. Nah, untuk deskripsi produknya di sini saya sudah susun dan saya sudah buat sebelumnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa informasi produk yang saya masukkan di sini. Nah, untuk penyusunannya saya akan kasih tips kepada kalian sedikit. Nah, pertama-tama di baris pertama di sini saya akan beritahu pembeli apa sih yang akan pembeli dapatkan, apa sih keuntungan jika pembeli membeli produk di toko saya. Nah, pertama-tama saya akan masukkan jaminannya teman-teman. Nah, ini adalah jaminannya, teman-teman bisa baca. Uang Anda akan dikembalikan jika barang tidak sesuai, lecet, rusak, cacat, atau apapun itu. Kalian bisa hubungi saya jika mengalami masalah tersebut. Oke, ini adalah jaminan yang pertama, karena agar pembeli merasa ya
merasa nyaman lah, atau tidak berhati-hati lagi dengan toko kita, tidak mencurigai toko kita sebagai penipu teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk yang kedua di sini saya menyebutkan mengenai keuntungan pembeli dalam membeli barang di toko saya teman-teman. Di sini ada gratis ongkir, ada voucher juga, dan ada beberapa keuntungan lainnya. Nah, kenapa sih saya sangat merekomendasikan kalian untuk menyusun deskripsi produk di baris pertama itu keuntungan yang akan didapatkan pembeli. Nah, karena ketika kita langsung menginformasikan informasi produk kita, itu pembeli itu males teman-teman dalam membaca deskripsi kita. Makanya saya akan pancing di baris pertama, saya akan sebutkan beberapa keuntungan jika mereka membeli di toko saya, agar nanti ke bawahnya mereka akan membaca beberapa informasi dari produk saya. Meskipun hanya sedikit nggak apa-apa, yang penting mereka mengetahui sedikit informasi daripada nggak baca sama sekali kan. Oke, jadi kayak gitu. Nah, selain itu saya juga menginformasikan beberapa info di foto produk saya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, di disinfektan alat cukur kirim hanya melalui darah teman-teman. Jadi saya menginformasikan ya beberapa informasi di foto produk saya juga. Selain di deskripsi, dan saya juga informasikan di foto produk. Kenapa harus di foto produk? Karena sebagian besar pembeli itu males baca teman-teman. Kita tahu sendiri Indonesia itu adalah salah satu negara dengan minat baca rendah teman-teman. Makanya saya di sini memasukkan beberapa informasi di foto produk saya, agar ya setidaknya pembeli itu tahulah sedikit informasi mengenai toko dan produk yang saya jual. Oke, kayak gitu ya. Oke, sip. Untuk deskripsi produk, kalau kalian ingin lebih lengkap lagi mengetahui mengenai deskripsinya, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas. Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya ada kategori. Nah, biasanya kalau kategori ini akan keisi otomatis ya. Nah, di sini untuk kategori barang saya adalah alat cukur. Tepatnya itu pembersih alat cukur teman-teman, disinfektan. Oke, kalau udah selesai di sini ada kategori apa ya, ada spesifikasi dari barang kita, produk kita berbahaya nggak sih? Nah, kalau saya enggak, ada mereknya di sini teman-teman bisa pilih mereknya. Kita cari mereknya. Wah, nggak ada nih kayaknya nih barang saya. Bentar. SH. Wah, nggak ada bener teman-teman. Oke, di sini kalau nggak ada kita pilih aja tidak memiliki merek. Bentar. Nah, ini nih. Kita klik simpan. Kemudian di sini ada area pengaplikasian. Kita klik aja. Nah, ini nggak ada ya untuk rekomendasinya, karena produk saya tidak dipakai di area tubuh atau organ tubuh. Di sini kita ketik alat cukur. Sip. Jadi kita bisa isi sendiri. Kalau udah selesai kita klik simpan satu pilihan. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa informasi lagi. Sebenarnya untuk spesifikasi ini untuk teman-teman yang nggak mau ngisi nggak apa-apa teman-teman. Tetapi menurut saya untuk informasi ini perlu juga untuk diketahui pembeli, karena semakin lengkap info yang kita berikan itu akan semakin bagus teman-teman. Makanya saya usahakan ketika saya mengisi beberapa informasi yang ada di sini, saya selalu mengisinya teman-teman. Oke, ini berapa mili ya tadi ya? Bentar, saya lupa nih. Jadi di bawah ada infonya dah. Nah, 400 mili volume. Mana 400 nih? Sip, kita simpan. Kemudian di sini ada variasi. Nah, karena barang saya tidak memiliki variasi, di sini saya tidak akan pilih variasinya teman-teman, atau saya tidak akan gunakan untuk fitur variasinya. Untuk barang kalian yang bervariasi, mungkin variasi warna, ukuran, atau yang lainnya, kalian wajib ya dalam memasukkan variasinya. Karena kalau nanti kalian tidak memasukkan, nanti pembeli malah akan bingung dan malah cece terus kalian. Akhirnya mungkin nanti pembeli akan beli barang di toko lain. Makanya di sini kalian harus memasukkan variasinya. Oke, untuk harga dari produk saya di sini sekitar berapa ya? Sekitar 150.000 teman-teman. Oke, kita klik simpan, kemudian ada stok.
Nah, untuk stoknya di sini saya 98. Kalian sesuaikan aja untuk harga dan stoknya. Oh iya, untuk tips harga nih dari saya, untuk kalian yang ingin menerapkan harganya, di sini kalian kalau ingin terlihat murah ya barangnya, kalian harus munculkan angka 9. Karena angka 9 dipercaya terlihat murah teman-teman oleh mata pembeli. Ada beberapa artikel yang membuktikan bahwa angka 9 ini membantu beberapa penjualan. Oke, kayak gitu ya. Jadi angka 9 ini membuat harga barang menjadi murah teman-teman, terlihat murah tepatnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, saya juga sering menggunakan teknik ini, dan ya teknik ini sangat berguna lah bagi saya teman-teman. Nah, selain itu teknik ini juga teman-teman bisa gunakan dan aplikasikan kepada toko dan produk yang teman-teman jual teman-teman. Oke, nah kalian bisa lihat untuk toko-toko besar ya seperti Apple, Samsung, Oppo, itu mereka biasanya kalau ngejual handphone pasti belakangnya 99. Harganya memang terbilang tanggung lah. Misalkan nih, kalau harganya 5 juta, mereka akan tulis sekitar 4.9999. Biasanya kayak gitu kan teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya. Ini adalah salah satu strateginya teman-teman. Oke, kalau udah selesai, selanjutnya di sini karena produk saya nggak grosiran, saya juga nggak akan isi untuk data barangnya, data barang yang grosir ini ya. Oke, ini ada berat produk nih. Untuk memasukkan berat produk ya gampang aja. Di sini teman-teman tinggal klik untuk ongkos kirim. Kemudian kita bisa atur untuk berat produknya. Nah, untuk berat produknya kalian sesuaikan aja. Nah, ini untuk berat produk ini jadi berat kotor ya teman-teman. Berat kotor dari produk kalian. Nah, untuk berat kotor itu kalian bisa masukin seperti packaging dari produk kalian, dan juga berat asli dan berat kotor lainnya. Jadi di sini berat kotor ya, berat kotor keseluruhan setelah barang kalian di packaging teman-teman. Oke. Nah, untuk berat kotor produk saya 400 ya di sini. Untuk lebar, panjang dan tingginya di sini kalau teman-teman tidak memasukkan juga nggak apa-apa. Kita klik simpan aja. Kemudian ada kondisi. Nah, untuk kondisi barang saya itu baru. Kemudian ada pre-order. Karena produk saya nggak mau saya pre-orderin atau nggak saya aktifin, untuk fitur pre-ordernya di sini saya tidak akan aktifkan. Oke. Kalau udah selesai kita klik tampilkan. Sip. Di sini produk berhasil diupload. Kita tinggal refresh saja teman-teman. Sip. Kalau udah selesai kita lihat ke bawah, nanti dia akan muncul. Nah, nih teman-teman bisa lihat, ini adalah tampilan dari produknya. Oke, sip, udah selesai teman-teman. Jadi kayak gitu aja ya untuk cara upload produk di Shopee teman-teman. Oke, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Saya Ahmad Hidayat, terima kasih.